Apabila Allah Ta'ala mau menghancurkan sebuah negeri, Allah tak hancurkan begitu aja, kejam kali Allah Ta'ala tu. Tidak. Tapi mengapa Allah diperintahkannya orang-orang hidup mewah di negeri itu untuk taat ke Allah? Tahu-tahu tak taat karena tak beriman. Allah hancurkan nanti negeri itu hancur-hancur. Pertanyaan, orang hidup mewah di sini siapa maksudnya? Siapa jemaah? Siapa jemaah? Yang punya kuasa. Karena yang punya kuasa rata-rata mewah jemaah. Gubernur mewah, bupati mewah, menteri mewah, anggota dewan mewah, 3 juta gaji sehari jemaah. Mak 3 juta sehari gajinya, ya Allah Akbar. Sehari itu aja. Saking senangnya menari mereka di situ. Mereka ni apa kata Allah? Disuruh beriman. Papa saku, tahu-tahu tak mau beriman. Kata Allah, kami hancurkan nanti negeri itu hancur-hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang berbahagia, ceramah kita malam ini spesial HUT RI yang ke-80. Kisah Nabi Musa kita sambung bulan depan. Semoga jemaah setuju. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jemaah yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Apa kata Rasulullah SAW? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tak pandai berterima kasih kepada sesama, dia bakalan takkan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jemaah berbahagia, maka dalam rangka HUT RI yang ke-80 ini, mengapa kita berterima kasih kepada para pahlawan? Apa sebab? Mereka sudah bertungkus lumus, peras keringat, banting tulang, bahkan nyawa melayang. Untuk apa? Berjuang bagaimana supaya Ibu Pertiwi ini merdeka. Kita sekali lagi mesti berterima kasih kepada mereka. Bukan sekedar berterima kasih, berdoa kita setiap saat dan waktu. Moga-moga mereka itu yang Islam khususnya mati syahid. Di akhirat Allah masukkan ke surga tanpa hisab. Bahkan sekali lagi, bukan hanya sekedar berterima kasih, bukan hanya sekedar berdoa, bahkan kalau dapat kita jadikan mereka sebagai teladan dalam kehidupan kita. Apa sebab? Ternyata tokoh-tokoh bangsa, pejuang kemerdekaan, mereka itu orang-orang luar biasa. Saya nak sampaikan beberapa orang di antara mereka. Satu, Muhammad Hatta. Kita sama-sama tahu beliau ini wakil presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Muhammad Hatta ini paling jujur, paling elok orang. Akhlaknya sangat luar biasa baik. Muhammad Hatta ni jemaah suka membaca. Jadi pada suatu hari dia baca Quran. Tapi bukan baca Quran saja. Baca Quran, baca buku, semua dia baca, termasuk juga suka baca Quran. Jadi pada suatu hari saat dia baca Quran, di Quran itu memuat iklan, yaitu tentang sepatu merek Belly. Jadi sepatu ini lumayan mahal. Tapi apalah nak dikata, duit nak beli sepatu ini tak cukup. Terbayang sama jemaah tu, seorang wakil presiden nak beli sepatu tak cukup duit. Tak cukup duit. Jadi apa yang dilakukan oleh Muhammad Hatta, wakil presiden kita ini, dia guntinglah iklan yang ada di Quran itu. Lalu dia simpan. Untuk apa dia simpan?
Dia nak tabung duit dulu, nanti dah cukup baru beli sepatu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggallah Muhammad Hatta. Duit tak cukup nak beli sepatu. Wakil Presiden beli sepatu tak cukup duit. Kampung kami, kepala desa ya 5 mobil. Mobil barulah semua. Jadi jemaah berbahagia ketika dia sudah meninggal dunia, maka mengapa istrinya? Tentu memberes-bereskan kainnya. Yang elok mungkin disedekahkan ke orang. Jadi pada suatu saat ketika dia membereskan kain, melipat-lipat pakaian almarhum, dalam lemari ditemuilah dompet. Dia buka, tak ada duit. Apa yang ada dalam dompet itu? Iklan sepatu merek Bentley yang tak jadi dibeli. Menangis istri. Mengapa istrinya menangis? Terkenang oleh dia keinginan suami yang tak terwujud sampai mayat terbujur, malaikat maut menjemput. Jemaah berbahagia. Jadi Muhammad Hatta ni pernah dia sakit, berobat ke luar negeri. Siapa kawan dia berobat? Di antaranya ditemani oleh rektor UI waktu itu. Namanya Mahar Marjono. Rektor ni sekaligus dia dokter, termasuk tim kesehatan wakil presiden. Jadi berobatlah dia ke luar negeri. Samping itu yang menemani siapa? Pak Wangsa. Pak Wangsa ni siapa? Sekretaris pribadi Muhammad Hatta. Alhamdulillah setelah berobat sehat, pulang ke Indonesia, singgah ke Bangkok, Thailand, ke Dubes RI. Jadi sampai di Dubes RI, Muhammad Hatta bertanya sama Pak Wangsa, berapa duit habis biaya berobat? Oleh Pak Wangsa dijawab sekian-sekian. Lalu Muhammad Hatta bertanya, berarti masih ada sisa? Masih Pak. Serahkan ke Dubes RI, suruh kirim ke Indonesia, masukkan ke kas negara. Masya Allah. Jadi yang diambil memang untuk berobat aja. Untuk berobat aja. Jadi ketika duit itu berlebih, dia tak mau ambil. Tapi apa katanya, kirim ke negara kita lewat ke Dubes RI yang ada di Bangkok, Thailand. Jemaah berbahagia. Kemudian Muhammad Hatta ini saat menjabat dan ketika akan berakhir jabatan itu, datanglah Maria Ulfah. Maria Ulfah ini siapa? Bukan qari'ah yang pandai ngaji itu, sekretaris kabinet. Bawa duit 6 juta rupiah. 6 juta rupiah waktu itu sekarang 600 juta lah agaknya tak. 600 juta tu banyak tu Haji. Jadi Maria Ulfa membawa duit 6 juta. Duit apa ni? Sisa dana non budgeter biaya operasional sebagai wakil presiden. Ini halalan thayyibah. Diserahkanlah kepada Muhammad Hatta. Apa kata Muhammad Hatta? Lagi-lagi apa dia bilang? Masukkan ke kas negara. Halal tu dia tolak. Apalagi yang haram. Jadi yang macam ini mohon maaf sangat bagus dicontoh oleh pemimpin hari ini. Jemaah berbahagia. Ini Haji Agus Salim, lagi-lagi dari Sumatera Barat, lahir di Koto Gadang, Bukit Tinggi, Agam. Haji Agus Salim ini ahli diplomasi, menguasai 9 bahasa. Allahu Akbar. Menguasai 9 bahasa, Perancis, Belanda, Jerman, Inggris, Indonesia sudah jelas. 9 bahasa dia kuasai. Ini ahli berunding ini. Makanya dia itu diangkat oleh Soekarno menjadi Menteri Luar Negeri.
Apa kata Profesor Dr. William Semerkerhon? Siapa beliau ini? Guru besar dari Belanda. Waktu itu dia menetap di Indonesia. Apa kata guru besar William Semerkerhon ini? Haji Agus Salim ini orang tua luar biasa. Punya banyak kelebihan hebat. Kekurangan Haji Agus Salim ni, kata Semerkerhon satu aja. Hidup melarat. Hidup melarat. Saking melaratnya, beliau walaupun menteri luar negeri tak punya rumah pribadi sampai mati. Jadi ngontrak ke ngontrak, pindah ke rumah satu ke rumah berikutnya. Mr. Rom bersilaturahmi ke rumah Haji Agus Salim. Kemudian kaum muslimin kaum muslimat, dia tinggal di Pasar Senen Jakarta Pusat. Habis jalan aspal, belum ketemu rumah dia lagi waktu itu. Jadi menuju rumah Haji Agus Salim ini, jalannya bergelombang. Jadi di atas kenderaan itu kita seperti di dalam laut dihempas gelombang ombak yang tinggi. Jauh pula menempuh jalan macam itu tu baru sampai ke rumah beliau. Pertanyaan, kenapa dia tinggal di situ? Karena di situ agak murah sewa rumahnya sikit. Tak sanggup dia nyewa rumah di kota doh, mahal. Jadi sewa rumah yang jauh. Jalan ke rumah dia tu tak beraspal, bergelombang. Jadi apa kata Mr. Muhammad Rom? Sampai kami di rumah Haji Agus Salim, anak-anaknya sedang bermain kapal dari kertas dalam rumah. Apa sebab? Rumah tu bocor kalau hujan lebat banjir. Sampai mati tak punya rumah pribadi. Haji Agus Salim menteri luar negeri. Ini kita ceritakan yang dari Sumbar aja. Tahun depan nanti dari Sumatera Utara Pak Ketua. Yang ketiga, dari Alahan Panjang, Muhammad Nasir. Siapa beliau? Menteri Penerangan dan pernah menjadi Perdana Menteri. Bagaimana pula yang satu ni? Bertugas sebagai Perdana Menteri, baju dinasnya cuma 2 lembar aja. Keluar negeri pakai baju itu juga. Itu baju bertambal berjahit. Jemaah, kalau pergi bekerja pakai sepeda motor. Jadi ada kawannya datang dari Medan, sama-sama sekolah dulu, sukses. Membawa sebuah mobil mewah buatan Amerika. Jadi istri dan anak-anaknya dah senang. Besok tak akan pakai sepeda lagi ni. Jadi mengapa kawan dari Sumatera Utara tu nak kasih mobil sama Muhammad Nasir? Muhammad Nasir tak menerima. Dia tolak dengan halus. Pulanglah kawan tu bawa mobil tadi. Bertanya istrinya, bertanya anak-anaknya. Kenapa abang tak terima bang? Atau anak-anaknya, ayah kok tolak ayah? Dengarkan apa jawaban Muhammad Nasir. Kalau ayah terima mobil tu nanti, ayah takkan ngurus rakyat lagi. Ngurus dia itulah ayah nanti. Kalau ayah terima mobil tu, ayah takkan ngurus rakyat lagi, ngurus dia. Kaum muslimin, kaum muslimat. Begitulah tokoh-tokoh kita. Mereka itu anti korupsi. Anti betul. Ini mohon maaf nih. Atau ada pejabat di sini saya tak tahu. Di Indonesia ini banyak budaya. Dan negeri ini negeri kaya budaya. Ada budaya tari, ada budaya musik, ada reog, ada wayang, banyak budaya. Tapi ada satu budaya nampaknya ini yang paling hebat, budaya korupsi. Jemaah, lalu apa kata saya tadi pembukaan ceramah ini? Kepada orang-orang macam ini mengapa kita berterima kasih? Tak cukup berterima kasih. Mengapa kita berdoa? Bahkan tak cukup berdoa. Mengapa kita jadikan sebagai teladan? Tapi sayang, apa lagi Pak Ustaz? Ya Ustaz sayangkan.
Di negara kita ni pelajaran sejarah tak ada lagi. Ada guru di sini? Tak ada pelajaran sejarah lagi. Saya teringat dulu waktu SD, itu ada namanya pelajaran sejarah perjuangan bangsa. Itu belajar paling sedap sejarah pula. Paling sedap belajar sejarah tu lah. Sehingga ketika sudah belajar sejarah itu, muncul jiwa patriotisme, muncul jiwa nasionalisme. Sekarang sejarah dah dihapus. Allah saja mendidik kita kurikulumnya sejarah. Ini sejarah isi ini. Coba baca Quran. Yang paling banyak isi Quran sejarah. Begitu cara Allah mendidik kita. Aneh. Di Indonesia, pelajaran sejarah dihapus. Tak ingat kata Soekarno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dilupakan orang-orang hebat tu. Tak dikenang-kenang mereka itu. Buktinya apa Pak Ustaz? Sejarah dihapus. Saya pernah bertanya kepada seorang profesor, mengapa dihapus pelajaran sejarah? Dia jawablah, sejarah perjuangan itu didominasi oleh kiai, santri, ulama. Jadi kalau kita belajar sejarah, mengapa memangnya kiai, santri, ulama itu dulu berjihad melawan orang-orang menjajah? Nanti kalau itu dipelajari, nanti akan muncul pula pejihad-pejihad. Mereka orang munafik tu alergi dengan kata jihad. Karena kalau jihad itu nanti arahnya kemana? Kemana arah jihad itu? Kaum muslimin, kaum muslimat radikal. Jihad itu nanti arahnya kemana? Keras. Nanti memberontak. Nah, tak bisa dipungkiri. Agama Islam ni dulu menyumbang banyak ulama, banyak santri untuk merebut kemerdekaan. Jadi kalau dipelajari, nanti takut kita muncul pejihad-pejihad, nanti radikal pula mereka, akhirnya dihapus. Itu analisa seorang profesor. Rasa-rasanya memang iya juga. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, kepada mereka kita berterima kasih, kita doakan, kita teladani. Lalu kepada Allah mengapa kita bersyukur? Mengapa kita bersyukur? Walaupun bagaimana kita tetap bersyukur. Bersyukur mengapa Pak Ustaz? Allah takdirkan jadi orang Indonesia. Alhamdulillah. Walaupun bagaimana kita bersyukur. Mengapa memangnya menjadi orang Indonesia ni Pak Ustaz? Negeri kita kata orang Jawa, gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kertore harjo, zamrud untai kecubung katulistiwa. Subur. Apa ditanam tumbuh berbuah, hijau ranau macam batu zamrud. Naik kita dalam pesawat, nengok ke bawah, macam zamrud bumi ini. Laut, hutan, semua ada. Dalam laut, atas laut, dalam tanah, atas tanah, ada semua. Ada seorang Profesor Dr. Muhammad Shaltut. Siapa beliau? Mantan Rektor Universitas Al-Azhar datang ke Indonesia. Diundang oleh Insinyur Soekarno. Begitu sampai ke Indonesia, apa kata Muhammad Shaltut? Ni profesor ni, tak mungkin dia sembarang ngomong. Inilah bumi surga yang ada di dunia. Dia bilang Indonesia ni ibarat sekeping bumi surga yang ada di dunia. Memang iya je mah. Ada tempat kita, belum tentu ada tempat orang. Tak ada tempat orang, cari tempat kita. Ada semua. Coba lah. Ikan, hasil hutan, hasil bumi, ada semua. Agar kita bersyukur. Jemaah, di samping bersyukur, bersabar. Saya teringat Ibnu Mas'ud berkata, iman itu bagi dua. Satu, iman itu harus ada syukur. Yang kedua, harus ada sabar. Ini mesti seimbang.
Ini ibarat sepasang sayap burung. Kalau kedua-duanya ada, bisalah burung itu terbang. Tapi kalau patah salah satu sayapnya, dia tak bisa terbang. Apa itu? Syukur, sabar. Ada seorang ulama namanya Imran bin Hattan. Imran bin Hattan ni jemaah, mohon maaf ni, betul-betul tak gagah orangnya. Betul-betul tak gagah. Ni dari bapak pak sampai pak ketua, kan kita ni tak gagah-gagah kali ni kan. Lebih tak gagah pula daripada awal. Tapi istrinya cantik macam bidadari Allah utus dari surga ke dunia. Apa kata Imran bin Hattan kepada istrinya? Istriku, insya-Allah kita berdua masuk surga. Apa kata istrinya? Yang membuat abang yakin kita berdua masuk surga itu apa? Kata Imran bin Hattan, aku suami paling bersyukur dapat istri cantik macam kau. Kata istrinya, yang abang katakan memang ada benarnya. Apa sebab? Akulah bini yang sabar dapat suami macam abang. Jadi suami bersyukur istrinya cantik. Istrinya sabar kerana suami kurang gagah. Hidup ni dua saja, enak dan tak enak. Enak bersyukur, tak enak sabar. Kita bicara syukur. Lalu bersyukur itu mengapa? Kita akan kalau ada HUT RI, Presiden bilang bersyukur, Menteri bilang bersyukur, rakyat bilang bersyukur. Mari kita bersyukur. Bersyukur itu panjat pinang? Bukan. Bersyukur itu main tarik tali? Bukan. Bersyukur itu lomba makan kerupuk? Bukan. Bersyukur itu lomba domino? Juga bukan. Organ tunggal lebih bukan lagi. Bersyukur itu mengapa? Meningkatkan keimanan. Itulah bersyukur. Jadi kalau kita beriman, Pak Ustaz, mengapa memangnya? Tengok Al-An'am 82. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang beriman tidak mencampur adukkan iman mereka dengan perbuatan zalim, untuk mereka Allah berikan rasa aman. Mengapa orang bersyukur? Beriman. Orang kalau beriman mengapa? Allah berikan rasa aman. Jemaah, aman, iman ni satu akar kata dalam bahasa Arab, tak bisa dipisahkan. Maknanya, orang kalau beriman, Allah berikan keamanan. Kenapa orang Allah berikan aman? Karena dia beriman. Kalau hilang iman, aman Allah cabut. Kenapa aman Allah cabut? Iman tak ada. Jemaah, aman ini nikmat paling besar. Bahkan penentu terhadap nikmat-nikmat yang lain. Jemaah, rumah megah, mobil mewah, makanan berlimpah, negeri tak aman, tak nikmat. Makin mewah mobil, makin megah rumah, makin risau kita kalau situasi tak aman. Rumah biasa-biasa saja, mobil biasa-biasa saja, makanan taklah banyak, tapi negeri aman, nikmat. Tapi lebih nikmat lagi apa? Rumah mewah, mobil mewah, makanan berlimpah, negeri aman. Wah, itu paling nikmat itu. Jadi yang paling penentu tetap rasa aman. Kapan Allah berikan rasa aman? Kalau penduduk negeri beriman, apalagi pemimpinnya. Saya teringat Nabi Ibrahim AS, begitu dia hijrah dari Palestina ke Mekah, yang dia bawa siapa? Istrinya dan anaknya Ismail. Waktu itu masih kecil. Begitu sampai di Mekah, apa yang paling diminta pertama kali oleh Ibrahim kepada Allah? Sebanyak-banyak itu yang perlu diminta. Yang nomor satu diminta Ibrahim apa? Rasa aman. Apa ayatnya? Al-Baqarah 126. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadha baladan aminah. Ya Rabb, jadikan negeri ini negeri yang aman. Aman diminta dulu. Setelah Ibrahim minta aman, baru Ibrahim minta yang lain. Warzuqa ahlahu minats samarat man amana minhum. Beri penduduk Mekah ini rezeki dari buah-buahan, syarat tetap beriman. Karena diberikan rezeki tapi tak beriman tak bisa. Jemaah,
dalam berumah tangga, yang jadi pemimpinnya siapa? Suami. Kita laki-laki suami. Nah, istri satu, ini contoh nih. Atau dua lah istri, bisa juga. Satu lah ya, tak kena rata-rata satu istri kita kan. Anak 4. 4 tambah 1 berapa Pak Ji? 5. Kita suami pemimpin. Berlima yang kita pimpin, kita mesti beriman jadi suami. Mesti amanah, mesti jujur. Kalau suami memimpin keluarga tak beriman, tak jujur, tak amanah, hancur keluarga. Takkan muncul keluarga sakinah, mawaddah, warahmah kalau suami tak beriman, suami tak jujur. Lalu apa maksud Pak Ustaz? 5 orang yang kita pimpin ya, mesti kita beriman. Apalagi memimpin orang ratusan juta banyak. Tak beriman. Oh, bahaya. Memimpin anak bininya mesti beriman kita. Supaya apa? Anak kita soleh, soleha. Supaya apa? Istri kita baik. Coba kalau kita tak baik, melawan istri kita, melawan anak-anak kita. Jadi apa maknanya? Kalau memimpin rumah tangga cuma 5 orang, apalagi memimpin sebuah negara yang isinya berapa? Ratusan juta jiwa. Tak beriman. Saya ulangi, bahaya. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Jadi, mohon maaf, jadi pemimpin tak cukup banyak dukungan, pintar, pangkat tinggi tak cukup. Baru cukup kalau beriman. Pak Ustaz, memangnya kalau tak beriman mengapa Pak Ustaz? Dengarkan firman Allah. Al-Isra ayat 11. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Kita dengarkan artinya. Apabila Allah Taala mau menghancurkan sebuah negeri, Allah tak hancurkan begitu aja, kejam kali Allah Taala itu. Enggak. Tapi mengapa Allah diperintahkannya orang-orang hidup mewah di negeri itu untuk taat ke Allah? Tahu-tahu tak taat karena tak beriman. Allah hancurkan nanti negeri itu hancur-hancur. Pertanyaan, orang hidup mewah di sini siapa maksudnya? Siapa jemaah? Siapa jemaah? Yang punya kuasa. Karena yang punya kuasa rata-rata mewah jemaah. Gubernur mewah. Bupati mewah. Menteri mewah. Anggota dewan mewah. 3 juta gaji sehari jemaah. Mak 3 juta sehari gajinya. Ya Allah Akbar. Sehari itu aja. Saking senangnya menenari mereka di situ. Mereka ni apa kata Allah? Disuruh beriman. Papa saku, tahu-tahu tak mau beriman. Kata Allah, kami hancurkan nanti negeri itu hancur-hancurnya. Ustaz kuat kali risaunya. Risaulah jemaah. Sebab negeri ini bukan hanya untuk kita. Anak cucu cicit kita mau tinggal di sini. Jemaah. Tentang pemimpin beriman ni, saya teringat Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan Sa'id bin Amir al-Jumahi. Umar ni siapa? Presiden waktu itu. Sa'id ni siapa? Gubernur waktu itu. Jadi dulu yang milih gubernur tu langsung presiden. Tak ada bagi pilkada-pilkada ya mah, banyak habis duit. Tak ada bagi pilkada-pilkada. Itu langsung dipilih oleh siapa? Oleh presiden Umar bin Khattab. Nah, di Mesir itu siapa gubernurnya? Amr bin As. Di Hom gubernurnya Sa'id bin Amir al-Jumahi. Saya nak sampaikan sama jemaah. Kalau pucuk itu beriman, itu anak buah ikut beriman itu. Takut anak buah tak beriman kalau bos beriman. Tapi kalau bos tak beriman, itu anak buah tak takut pula kalau tidak beriman. Saya umpamanya pemimpin di kantor nih, saya jujur, saya disiplin. Saya tak perlu suruh anak buah saya jujur ya, disiplin. Dia ngikut sendiri. Tapi coba saya tak disiplin, suruh disiplin, tak akan mau dia. Apa katanya? Bapaknya tak disiplin katanya dalam hatinya. Jadi Umar itu beriman. Anak-anak buahnya pasti takut tak beriman. Singkat cerita,
dia pilihlah Said jadi gubernur di Hom. Hom tu mana pusat Syria sekarang? Mau tahu jemaah? Said ni nak mengalahkan jujurnya Umar. Itu dia. Jadi orang dulu Pak Haji berlomba-lomba jadi pemimpin terbaik. Said ni nak mengalahkan Umar bin Khattab. Bayangkan. Jadi singkat cerita, setelah setahun bertugas, Said bin Amir Al-Jumahi mengirim utusan dari Hom ke Madinah menemui presiden. Siapa presiden tadi? Umar bin Khattab. Sampailah utusan tadi ke Madinah. Umar nanya lah, apa khabar rakyat kita di Hom sana? Kata utusan, alhamdulillah baik-baik semuanya Tuan Presiden, Khalifah. Yang tua sudah dipedulikan. Karena begitu Pak Haji, tugas daripada pemimpin tu menolong yang lemah, menolong yang susah. Itu yang ditanya oleh Umar waktu itu. Kaum muslimin, tapi sunatullah yang namanya kaya miskin itu tetap ada. Cuma tak banyak waktu itu. Bertanya Umar, kalau ada yang betul-betul butuh bantuan lagi, kata Umar, ni pena, ini kertas, catat nama-namanya. Karena Umar nak kasih bantuan pula ni, kalau ada. Tapi sesusah-susah orang dulu tak sesusah seperti kita zaman sekarang je mah. Singkat cerita, ditulislah, tidak sampai 10 je mah, ditulislah nama orang yang perlu dibantu. Diserahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bacalah. Begitu dibaca, sampai kepada nama Said bin Amir Al-Jumahi. Said itu siapa tadi mah? Said itu siapa tadi? Namanya ada nih. Umar sampai nama Said pun berhentilah baca. Ni Said mana gak? Gubernur tak mungkin. Masa gubernur susah? Awak RW kayu je. Ini tak mungkinlah gubernur susah macam ini. Tapi nak memastikan, bertanya Umar, ni Said mana ni? Gubernur wahai Tuan Khalifah. Said bin Amir Al-Jumahi, gubernur kalian miskin? Iya Tuan Khalifah. Nangis Umar jemaah. Kenapa Umar nangis? Umar nangis karena haru. Kenapa dia haru? Dia tak salah pilih. Awak sudah milih nangis juga karena salah pilih. Awak sudah milih nangis juga karena salah pilih. Umar nangis karena pilihannya benar. Orang jujur betul ternyata yang dia pilih. Kaum muslimin sedang nangis mengapa Umar? Dia pergi ke Baitul Mal, diambil uang, masukkan dalam kantong untuk nama-nama tercatat. Untuk Said agak lebih sikit. Kenapa? Kuat betul kasihan Umar. Masa gubernur miskin? Jemaah, kata Umar, sampaikan salam saya kepada gubernur kalian. Ini ada beberapa bungkus, yang satu bungkus ni khusus untuk dia. Pergilah sang utusan balik ke Hom. Sampai ke Hom disampaikan salam Umar bin Khattab. Singkat cerita apa kata pemereka? Tuan Khalifah kirim salam. Dan ini ada bantuan untuk warga. Dan ini khusus untuk Tuan Gubernur. Jemaah, dibukalah oleh Said bin Amir Al-Jumahi. Apa isinya? Duit jemaah. Begitu dibuka nampak duit, apa katanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira tepat atau salah baca tu jemaah? Kira salah baca atau tepat baca? Salah ya mak. Yang tepat apa bacanya? Alhamdulillah. Tapi Said baca innalillah. Saking kerasnya dia baca innalillah, terdengar sama istrinya. Istrinya nanya, abang, apa musibah yang terjadi? Meninggalkah khalifah? Apa kata istrinya? Apa kata Said? Kalau Umar meninggal itu kecil musibahnya. Ini musibah besar. Apa musibahnya bang? Dunia datang merampas akhiratku. Allahu Akbar. Jadi orang dulu jadi pemimpin itu memang surogo dicari, tak dunia tu. Surogo, akhirat dicari, tak dunia. Sehingga begitu dunia datang, apa katanya? Datang dunia merampas akhirat. Istrinya tak paham. Apa maksud abang ni bang? Ambil kantong-kantong yang belakang rumah, bawa sini.
Istrinya bawa kantong, ada kresek segala macam. Inilah dunia tu. Masukkan dalam kantong ni, bagi kepada nama-nama yang tercatat. Jadi untuk dia dikasih sama rakyat. Bukan untuk rakyat, jadi untuk dia. Untuk dia, untuk rakyat. Bukan untuk rakyat, diambil menjadi untuk dia. Kaum muslimin, kaum muslimat. Nah, jadi apa itu bersyukur? Beriman. Beriman itu siapa? Warga. Yang paling penting lagi beriman siapa? Pemimpin. Kita dah bacakan ayatnya. Nah, bersyukur itu mengapa Ustaz? Meningkat lagi. Beriman dan bertakwa. Ini pula dalilnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kata Allah Ta'ala, surah Al-A'raf 94, kalau sebuah negeri itu penduduknya beriman, bertakwa, Allah buka berkah dari langit dan dari bumi. Kalau tadi aman baru, kalau ini sudahlah aman, turun berkah. Ini dia. Berkah itu apa Pak Ustaz? Kebaikan berlimpah-limpah dan tak pernah sudah-sudahnya. Ada terus. Itu berkah namanya. Tidak ada pertalit putus. Tak ada yang namanya biosolar putus. Tak ada beras oplosan. Tapi kalau ada putus ke kadang pertalit tu, padahal awak negeri banyak minyak, kadang putus biosolar tu, padahal negeri banyak minyak, kadang payah cari beras tu, padahal negeri banyak minyak, itu tanda berkah sudah Allah cabut. Kalau berkah itu apa? Tidak putus-putus. Contoh, sumur Zam-Zam. Jemaah yang pernah pergi Mekah 90 ke bawah, tahun 90-an ke bawah, katanya masih nampak sumur Zam-Zam itu. Yang pernah pergi Mekah tahun 90-an ke bawah, katanya masih nampak. Nak besar sumur Zam-Zam itu. Nak besar sumur Zam-Zam itu. Besar Sungai Siak lagi. Besar pula sumur kita katanya lagi. Tapi sumur Zam-Zam itu pernah kering. Usahakan kering. Kurang air pun tak pernah. Itu berkah. Katakanlah jamaah di Masjid Haram 1 juta. Kira-kira ada tak 1 juta sehari itu? Lebih lah mungkin Pak Ji ya. Katakan 1 juta. Jamaah Masjid Nabawi berapa? 1 juta pula. 1 juta tambah 1 juta berapa? Andai satu orang ngambil 1 liter saja, berarti sehari berapa? 2 juta liter. Tidak pernah kering. Tidak pernah. Pernah tak Bapak Ibu pergi ke Mekah, begitu sampai ke Madinah, ke Mekah, ada pengumuman. Maaf ni kata pengurus, air Zam-Zam tak ada lagi dah. Mungkin minggu depan baru adanya lagi. Pernah? Mana pernah? Mana ada pengumuman Zam-Zam habis, sedang renovasi sumurnya, sedang dicari airnya. Tidak pernah. 2 juta liter sehari itu paling minim. Udah sampai, itulah berkah. Berkah itu apa? Ada terus, tak pernah berhenti. Tapi kalau seandainya tak ada, padahal potensi ada, itu tanda berkah. Udah Allah cak, apa penyebabnya? Tak bersyukur. Nah, jadi kaum muslimin, kaum muslimat, panjang lagi sebenarnya ceramah kita tentang ini semua. Kita sambunglah HUT RI tahun 2026 nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Semoga pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin yang soleh. Semoga Allah limpahkan keberkahan, karena negeri ini sampai nanti anak cucu cicit kita mau tinggal di sini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan negeri kita baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih jemaah atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.